Kalau Mas Dan Wapres bermalam. datang ke sana bermalam, simbol untuk melanjutkan IKN itu bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden ke-7 yang juga ya hanya Wapres? Iya, kalau mau ya berbagi peran aja, karena yang kelihatan juga ada intensi datang ke IKN itu adalah Wapres aja. Sebelum misalnya ditugaskan khusus di Papua, kan infonya mau ditugaskan khusus di Papua, ini untuk berbagi peran. Kalau saya melihat rata-rata secara umum, Prabowo ini kan isunya besar, programnya besar, seperti program makan bergizi gratis, sama hubungan internasionalnya. Jadi berbagi peran dengan IKN atau ke Papua dan segala macam tentu sangat terkuras. Dalam konteks itulah menjadi penting sebenarnya supaya wakil presiden itu dalam banyak hal juga ngurusin hal-hal yang juga penting dan besar diproyeksikan untuk kepentingan yang akan datang. Karena apapun judulnya, IKN ini kan sustain, lanjut kok. Dibilang tidak lanjut, anggarannya ada untuk 5 tahun 48 triliun. Pembangunannya juga ada. Pembangunannya ada, progresnya ada. Konon untuk misalnya kantor Wapres akan jadi tuh di 2026. Akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Itu kan konkret. 575 calon ASN ke sana. Dan akumulasi misalnya PNS dan ASN yang ada di Penajam Pasar untuk IKN kurang lebih sekitar 1.300 sekarang. Sudah terbangun. Ini tinggal diresmikan, tinggal dilanjutkan. Cuman pertanyaannya adalah siapa yang mau stay di situ? Kan pertanyaan terpentingnya. Iya. Nah, bagi saya, kan kalau kita mendengarkan satu pepatah yang mengatakan bahwa gunung itu kan nggak perlu tinggi-tinggi amat, yang penting ada dewanya. Nah, kalau Wapres ngantor di situ, kan ekosistemnya kebangun dong, menteri-menteri terkait ada dong. Nggak mungkin ditinggalin sendirian Nggak mungkin dong, minimal ASN, kementerian terkait. Ada perangkat yang ada perangkat, iya. Artinya apa? Sepanjang tidak ada orang penting yang tinggal di situ, maka sepanjang itu juga pembangunan ini hanya dianggap sebatas pembangunan fisik dan mindahin birokrasi secara perlahan. Tapi ingat, untuk apa mindahin birokrasi? Untuk apa pembangunan fisik? Kalau salah satu pemegang otoritas di negara kita, selevel Wapres, selevel menteri misalnya, itu tidak stay di situ. Oleh karena itu secara perlahan mulai harus dipikirkan nih, siapa kira-kira yang mulai harus berkantor di sana. Supaya denyut bagaimana pembangunan IKN itu kelihatan. Untuk apa pembangunan fisik yang dilakukan oleh Pak Basuki itu udah mau rampung 100%, ada groundbreaking di mana-mana. Kalau pada nggak mau tinggal di situ, nggak akan jalan juga ekosistemnya. Artinya memulai dari nol itu kan menjadi pertanyaan besar dari pejabat-pejabat publik yang per hari ini memang kelihatan lebih nyaman untuk tinggal di Jakarta. Saya khawatir ke IKN itu untuk kebutuhan expose di media, untuk Instagram, untuk IG, untuk TikTok sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa IKN itu diseriusi. Bagi saya udah nggak penting itu. Ayo siapa yang mau tinggal di sana, seriusi. Yang punya otoritas tinggal di sana supaya yang lain nyusul. Itulah itu sih harusnya begitu yang dilakukan. Betul, itu yang saya sebut. Nah, kalau ada dewanya di situ, yang lain nimbung kok, gitu kan. Pasti ya. Pasti. Pada ngerubung. Ini kan seakan-akan saling lempar. Ayo ini duluan loh. Iya kan? Betul. Ini kayak saling apa ya namanya? Telur dulu ayam duluan gitu kan? Iya, kayak saling mempersilahkan siapa yang mau tinggal di KN. Katanya sudah mau hampir rampung semua loh. Rumah menteri, ya kan? Sudah ada rumah menteri. Betul, Wapres sebentar lagi. Bagi saya sayang ini mubazir dana yang besar. Nah, biar kamu mubazir segera tempati. Ya, kalau belum lengkap amat, AC-nya kurang dingin ya. Menyesuaikan. Air misalnya nggak lancar amat, ya menyesuaikan. Namanya juga tempat baru. Kayak kita pindah rumah, pindah kontrakan, ada aja yang kurang dari kita. Yang paling penting adalah di tahun ini, karena ini jelang akhir tahun 2025, mulai dipikirkan siapa yang mau tinggal di situ. Ketimbang misalnya ulang tahun upacara di situ atau tidak. Bagi saya ingin kita lihat sebenarnya siapa yang paling berani tinggal memulai dari nol dari IKN. Itu menurut saya mantap itu, ya nggak Bang?